agar tidak mudah disusupi oleh nasab orang lain, agar Hamengkubuwono yang diakui sebagai bin Yahya dan Pakubuwono yang diakui sebagai Assegaf bisa terpatahkan dengan tes DNA. Kurang ajar mereka itu, sangat kurang ajar dan brutal kejahatannya, berani menabrak data keraton Nusantara. Bahwa begitu berbahayanya pengakuan sebagai cucu Nabi ini menjadi akar kejahatan dari seluruh kejahatan-kejahatan lainnya di Nusantara yang pada pangkalnya itu menjadi dua hal, yaitu perbudakan spiritual dan kapitalisasi agama. Saya dengan Ki Haji Syarif Rahmat berjibaku mengumpulkan keluarga kami dari Bani Sokopuro, Blawong, Ngayogyakarta, Hadiningrat. Kebetulan untuk tahun ini reuni keluarga diadakan di Blitar. Tidak ada lain adalah untuk mengamankan, menyelamatkan, menjaga keluarga kita masing-masing agar jangan sampai keluarga kita teracuni oleh hal-hal yang tidak benar, agar leluhur kita tidak dibelokkan sejarahnya, agar manuskrip, peninggalan, artefak, makam dari leluhur kita tidak dipalsukan sebagaimana yang terjadi masif. Bukan hanya satu, dua, puluhan atau ratusan, ternyata ribuan makam telah dipalsukan di bumi Mataram saja, apalagi seluruh Nusantara. Dan alhamdulillah konsensus keluarga kami dengan restu Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan tadi kesepakatan dari semua keluarga besar telah mengangkat seorang putra terbaik Bani Sokopuro, yaitu Kiai Syarif Rahmat, Kiai Haji Raden Syarif Rahmat, untuk menjadi Kiai Sokopuro yang kelima. Tepuk tangan. Keluarga Sokopuro mengirimkan 4 putranya untuk ikut meramaikan dan membangun diskursus nasab, meluruskan nasab Nabi di Nusantara. Kalau Kiai Syarif Rahmat telah sadar sejak zaman dahulu kala, dibuktikan dengan beliau membuat seminar nasional tahun 2015. Saya mantan Muhyiddin Akut, nanti saya ceritakan. Kemudian ada lagi Gus Fuad Pleret, itu lebih parah lagi, mantan Presiden Muhyiddin Indonesia, Gus Fuad Pleret. Kemudian yang terakhir tidak pernah menjadi Muhyiddin, tetapi baru muncul belakangan dan langsung menggemparkan, yaitu pakar genetika kita, Dr. Sugeng Sugiharto. Itu keluarga kami. Alhamdulillah diskursus nasab ini akhirnya menjadi bola salju yang semula menjadi perbincangan di grup WA membesar, kemudian di medsos yang lebih luas, di Facebook, di YouTube dan seterusnya, hingga menjadi kajian-kajian ilmiah. Kalau Kiai Syarif Rahmat tidak pernah tertipu dan sadar sejak dulu cuma karena sendirian, maka beliau membuat seminar nasional untuk mengingatkan kiai-kiai. Nanti beliau akan menceritakan bahwa beliau telah mengetahui kedok dan kepalsuan itu dan diingatkan kepada kiai-kiai sepuh terutama di ibu kota Jakarta, di circle beliau, di sesama pendakwah nasional di ibu kota Jakarta. Nanti akan beliau ceritakan. Sementara saya pribadi tahun 2000 sebelum saya menikah, saya diangkat menjadi seorang anak angkat oleh seorang Habib yang bernama Habib Husain bin Muhammad bin Alwi bin Hasan bin Toha bin Muksin bin Alwi bin Segaf Asgaf. Tidak akan saya teruskan. Nanti kalau saya teruskan nanti ke Ubaidillah, ke Ahmad bin Isa, ke Rasulullah nanti. Tidak saya teruskan, cukup di situ aja. Tetapi patut dipahami bahwa orang tua angkat saya itu adalah sumber inspirasi dan sumber restu pertama saya untuk terjun di dalam polemik nasab ini. Saya katakan bahwa
memang tidak semua Habib itu buruk. Kita harus mengakui, sebagaimana juga tidak semua orang Jawa itu baik, ada yang buruk juga. Suku Madura, suku Sunda, semua sama. Tetapi selama mereka masih belum mau bernarasi tegas, melakukan pengakuan jujur bahwa mereka bukan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW dari garis paternal ke Imam Husain, maka wajib semua Habib kita curigai motifnya. Itu yang pertama. Orang tua angkat saya kebetulan dari seorang Habib yang aristokrat. Nah, ada Habib aristokrat, Habib yang cukup berada dari kelas pengusaha, dari juga kelas ulama. Beliau bersaudara satu nasab dengan Habib Abdurrahman bin Ubaidillah. Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf itu pernah didatangkan oleh kolonial Belanda untuk mendamaikan antara Robito Alawiyah dengan Al-Irsyad. Pada saat itu terjadi pertumpahan darah, pertikaian yang berdarah-darah antara orang-orang imigran Yaman dan klan Ba'alwi dengan non Ba'alwi di Bondowoso. Menurut info itu ratusan korbannya, bahkan kakeknya ketua Robito Alawiyah kalau tidak salah, atau putranya Habib Ja'far bin Sehon itu juga bertikai dan sempat dianiaya oleh seorang Arab non Ba'alwi. Artinya sudah sampai separah itu, pertikaiannya itu sudah sampai mengarah ke fisik, karena Belanda punya proyek migrasi ras imigran dari Yaman ini untuk kooptasi Islam di Nusantara pasca perang Diponegoro, dan ini terjadi pertikaian di antara mereka, maka ini mengancam proyek kolonialisasi itu sendiri, sehingga kemudian didatangkanlah Mufti Tarim yang bernama Abdurrahman bin Ubaidillah ke Nusantara. Ternyata Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf ini kecewa. Di dalam kitab Al-Istizadah fi Akhbaris Sada ditulis oleh cucunya sendiri, itu beliau bertestimoni bahwa beliau kecewa dengan klan Ba'alwi yang rasis, yang rakus, bahkan didoakan rezekinya tidak barokah karena mendukung pemerintahan kafir harbi di Nusantara. Ketika itu beliau menemui klan Arab non Ba'alwi dengan sembunyi-sembunyi karena takut diancam oleh bangsanya sendiri, klan Ba'alwi. Bayangkan, seorang Mufti Tarim datang ke Nusantara untuk mendamaikan, bangsanya sendiri tidak bisa dinasihati, keras kepala. Dia menemui klan non Ba'alwi dengan sembunyi-sembunyi. Testimoni beliau bahwa klan non Ba'alwi itu bisa dinasehati, menerima beliau untuk perdamaian, tapi Ba'alwinya justru semakin rasis. Itu yang kemudian memicu berdirinya Al-Irsyad. Kalau tidak salah, ketika Syekh Ahmad Surkati menyampaikan tentang isu kafa'ah, sebagaimana fatwa dari Mufti Belanda Usman bin Yahya, Mufti Batavia. Kalau Mufti Pasuruan Malang itu Alatos, nanti ada Mufti Pekalongan. Jadi Belanda membuat mufti-mufti, pemimpin keagamaan yang berfatwa untuk kepentingan kolonial Belanda, dan ini tidak bisa dibantah oleh siapapun karena sampai sekarang manuskripnya, surat menyuratnya, penghargaannya, fotonya, jejaknya masih ada hingga sekarang. Bantah ini kalau berani, bantah ini kalau mereka tidak pernah menjadi antek-antek jongos kolonial Belanda. Bahkan Habib Ali Kuitang yang katanya itu moderat ternyata kamuflase karena memakai 2 bintang salib penghargaan dari Ratu Belanda. Kalau Usman bin Yahya 1, beliau malah 2. Hal ini menjadi sebuah bukti nyata bahwa mereka memiliki agenda jahat dan tersembunyi sejak mereka didatangkan oleh kolonial Belanda. Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian Abdurrahman bin Ubaidillah kembali ke Tarim,
kemudian beliau bertestimoni, ditulis oleh cucunya menjadi kitab Al-Istizadah fi Akhbari Sada. Kebetulan orang tua angkat Habib Hussein berasal dari keluarga ini. Karena berasal dari keluarga yang seperti itu, pola pikirnya beliau lebih moderat. Terus terang, dari banyak Habib sudah menghubungi saya secara pribadi. Saya tidak akan menyebutkan namanya karena amanah. Terutama mereka yang telah tes DNA. Ada marga Asghaf, ada marga Al-Hadi dan lain sebagainya. Mereka mengatakan bahwa kami sudah taslim, kami bukan cucu Nabi. Contohnya yang Al-Hadi misalkan, itu ras Arabnya di bawah 1%. Ini DNA loh. Membantah ini harus punya basis keilmuan yang berdiri kokoh 200 tahun sejak Gregory Mendel menemukan ilmu tentang genetika hingga yang abad 21 ini sudah sedemikian maju. Kalau membaca hasil DNA itu ilmu kemarin sore, ilmu kemarin. Sekarang bukan lagi membaca hasil tes DNA atau memetakan hasil DNA, tetapi merakit DNA untuk membentuk varietas unggul. Bagaimana misalkan orang tua kita itu punya gejala diabetes misalkan, itu bisa sperma maupun ovumnya itu dirakit dahulu sebelum dikawinkan untuk melahirkan bayi yang terbebas atau yang tidak rentan terhadap diabetes. Itu bisa. Jadi merakit DNA sudah dilakukan di zaman sekarang. Cina itu sudah membuat replika atau merakit DNA dari berbagai macam hewan dari mutasi genetisnya seekor naga. Bayangkan, ada direwolf atau serigala zaman purba, itu sudah bisa dirakit. Luar biasa zaman sekarang. Jadi kalau membaca tes DNA itu ilmu kemarin. Kalau membantah ini berarti dia hidup di abad pertengahan, di abad zaman batu. Kalau mau membantah tes DNA. Banyak Habib yang telah tes DNA dan mengakui bahwa dirinya taslim bukan cucu Nabi dan bukan orang Arab. Jadi kalau Arab saja bukan, mustahil jadi keturunan Nabi Ibrahim, mustahil jadi keturunan Nabi Ismail, mustahil jadi keturunan Bani Quraisy, mustahil jadi keturunan Bani Hasyim, apalagi keturunan Imam Ali, Hasan dan Husain yang merupakan cucu dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah banyak Habib yang taslim, itu sudah banyak, tapi mereka tetap tidak berani bernarasi. Bagi kita, mereka yang sadar atau tidak sadar tetapi belum berani bernarasi, kita anggap sama saja. Sepakat? Karena kalau mereka berani bernarasi dan meminta maaf kepada bangsa Indonesia, maka ini akan menjadi fakta sejarah, dokumentasi sejarah bahwa dulu datuknya pernah mengakui bukan cucu Nabi dan menjadi pelajaran bagi seluruh keturunan Bani Ba'alwi, imigran Yaman ini, untuk mengingatkan keturunannya agar jangan coba-coba mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sebelum PWI berdiri ada Naat ya. Sebelum Naat itu adalah beberapa nakobah yang masuk ke Nusan Cengceng Sarung ya, untuk melawan narasi bahwa Wali Songo bukan dzurriyyah Nabi atau terputus nasabnya atau palsu atau putus perempuan, apalah penghinaan mereka dan lain sebagainya. Waktu itu saya minta izin ke orang tua angkat saya, Beb, saya sebagai anak angkat antum mohon izin karena saya dititipkan oleh ibu saya sebelum meninggal kepada antum untuk mengawasi dan mendidik saya. Saya izin untuk ikut membantu Bani Wali Songo. Ini testimoni ya, ini di bawah sumpah ini. Beliau mengatakan bahwa silahkan, bahkan beliau mendoakan dan mendukung. Beliau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, nanti ente atau saya, itu saya, kata beliau, akan mengetahui siapa itu sesungguhnya Wali Songo, nasabnya kemana. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau mengatakan bahwa ente bakal tahu nasab kami Bani Alawi. Belum menyebutkan Bani Alawi, Pak Alawi gitu.
Saya menolak sekarang, bukan Ba'alawi atau keturunan Alawi, keturunan Ali, tapi Ba'alwi. Alwi ini nama burung di Hadramut. Mereka memberi tambahan Alawi supaya seperti keturunan Ali, padahal itu nama burung di Hadramut. Ente bakal tahu nasab keluarga kami. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tolong kalau ente sudah tahu semuanya, ente jangan ragu-ragu untuk mengungkap kebenaran. Jadi saya begini lantang menulis puluhan tulisan dan lain sebagainya, ini memang atas restu seorang Habib. Nah, jadi kalau kemudian mengatakan bahwa semua Habib itu tidak mendukung, banyak yang mendukung. Tapi selama mereka tidak mau bernarasi jujur secara lantang dari lisan sendiri, wajib kita masih berhati-hati dan mencurigai. Itu catatan. Yang berikutnya, beliau pernah ngomong bahwa wajah kami itu tidak seperti orang Arab, tetapi seperti orang Israel. Waktu itu saya tidak memahami apa maksudnya ini. Setahu saya mereka orang Arab, kan begitu. Tapi di akhir-akhir setelah kemudian saya berkorespondensi dengan senior saya di Jerman yang menikahi perempuan Jerman Yahudi Ashkenazi, dari situ saya mendapatkan info bahwa klan Habib Ba'alwi ini sudah diakui, diisbat oleh keluarga besar Yahudi internasional. Buktinya apa? Lihat situs jewisdna.net. Di situ adalah situs bagaimana keluarga besar Yahudi internasional itu mencari keluarga besarnya secara genetika. Pada saat itu ada di tabel 058 dan tabel 057. Ada dua sampel, yaitu Jamalul Lail dan Asegaf. Setelah itu saya baru sadar bahwa mereka benar-benar orang Israel, bukan orang Arab, apalagi keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini data ilmiah loh ini. Silakan dibantah. Silakan dibantah Family Tree DNA, silakan dibantah Yeful, silakan dibantah Yesek, silakan dibantah Profesor Michael Hammer, wali kutubnya tes ahli genetik. Profesor Michael Hammer ini juga Yahudi Ashkenazi. Kode haplogrupnya sama dengan Habib, yaitu haplogrup G, haplotype-nya PF3296. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Jadi begitu. Akhirnya setelah mengetahui ini, kami keluarga Wali Songo ini diglorifikasi nggak ya? Ini diangkat nggak ya? Kalau kami hanya mengangkat bahwa mereka bukan cucu Nabi, ini akan istilahnya dibantah, di framing, dibelokkan macam-macam. Tapi kalau kami mengangkat bahwa mereka bukan saja orang Arab, tetapi mereka adalah gen Yahudi Ashkenazi, maka ini akan lebih tepat ke jantung sasaran mereka. Karena apa? Pengakuan mereka, kejahatan mereka demikian brutal di Nusantara ini. Jadi harus dilawan dengan isu dan dengan data yang tajam. Tidak boleh kita setengah-setengah. Tidak boleh juga kita netral di dalam situasi seperti ini. Mereka-mereka yang netral dengan alasan ngemong, dengan alasan macam-macam lah, sungkan atau bagaimana, pada dasarnya mereka ikut berdosa karena seolah mengamini, tidak tegas di dalam situasi seperti ini. Mereka yang mencoba netral di dalam situasi penindasan dan kebohongan, tak ubahnya mereka adalah penindas dan pembohong itu sendiri. Mohon maaf Habib Husin kalau mendengar ini, kita siap untuk bertabayun. Saya 8 tahun tidak sowan ke rumah beliau. Karena kalau saya sowan ke rumah beliau ada yang memfoto, nanti di framing Gus Wake sudah dibeli Habib. Wah, ini perjuangan Wali Songo nanti hancur lebur ini. Lah, dari tes DNA inilah kemudian setelah kita glorifikasi, setelah kita viralkan, ini kemudian akhirnya memicu dua hal. Yang pertama bahwa keluarga Wali Songo juga tes DNA, dan alhamdulillah ada beberapa
apa berapa ya, tidak semua ya, yang benar-benar garis lurus laki-laki ke Imam Husain atau Hasan. Itu yang pertama. Yang kedua, Habib yang dulu menyuruh orang untuk tes DNA untuk membuktikan dirinya keturunan Nabi, tiba-tiba mengharamkan tes DNA. Ini persis seperti negara Israel. Bapak Ibu sekalian, Israel itu teknologi sekarang itu bisa merakit daging. Panjenengan ingin makan daging kambing, mereka bisa merakit daging dari bakteri atau ekstrak sapi misalkan gitu. Itu nanti dikembangbiakkan, direkayasa untuk nanti merakit, memprinting, membuat daging sapi, daging kambing, daging kelinci, daging babi, bisa mereka tanpa harus kita beternak sapi, kambing atau babi. Seperti itu teknologi mereka. Tetapi mereka mengharamkan tes DNA. Lucu bukan? Lucu. Jadi karena apa? Karena dengan tes DNA inilah bahwa maling nasab lebih mudah dibuktikan daripada maling jemuran. Jadi begitu. Jadi sekarang sudah maju zaman, Pak, Bu. Ngaku-ngaku keturunan orang lain itu sekarang jangan main-main. Seorang motivator kelas nasional dengan inisial MT, saya nggak nyebut nama ya, nanti khawatir jadi kejahatan ITE nanti. Dulu begitu orang gandrung kepada dia, sekali mengundang itu ratusan juta di sebuah tempat yang harus hotel berbintang 5 di TV-TV nasional, hanya karena tidak mengakui anak kandungnya dari mantan istrinya, sehingga sekarang semua orang tidak percaya kepadanya setelah dites DNA si anak kandung ini. Masih ingat namanya? Kiswinar ya, sudah ya. Jadi itu banyak orang-orang yang akhirnya jatuh setelah dites DNA. Karena itulah beberapa narkoba internasional menerapkan tes DNA untuk membuktikan seseorang itu keturunan Nabi atau tidak. Dan kami pun dari Bani Mataram juga mengetes dua pangeran garis lurus laki-laki Bani Mataram, yaitu Gusti Bindoro Pangeran Haryo Yudoningrat dari Ngayogyakarta Hadiningrat dan Gusti Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Adipati Benowo dari Surakarta Hadiningrat, untuk membuktikan apa haplogrupnya, apa haplotype-nya, apa, siapa, berapa lama, berapa ratus tahun silam kakek bersamanya. Dari sini untuk menjangkar semua Bani Mataram, orang-orang yang punya keterkaitan darah dengan Jogja, Surakarta, Mangkunegaran maupun Pakualaman, atau semua yang terahnya dengan Joko Tingkir misalkan, agar tidak mudah disusupi oleh nasab orang lain, agar Hamengkubuwono yang diakui sebagai bin Yahya dan Pakubuwono yang diakui sebagai Assegaf bisa terpatahkan dengan tes DNA. Kurang ajar mereka itu, sangat kurang ajar dan brutal kejahatannya. Berani menabrak data Keraton Nusantara. KRT Sumodiningrat menjadi Hasan bin Toha bin Yahya. Terus kemudian siapa itu di Banten ya, ada siapa itu Panglima Gajah siapa itu menjadi bin Yahya. Banyak yang di bin Yahyakan. Wali Songo dibasaibankan atau diazmatkan ba'alwikan, dan ini jelas-jelas pembelokan sejarah yang harus dilawan. Modus ini banyak digunakan oleh orang-orang Yahudi sepanjang masa. Saya katakan Yahudi ini ada dua, Yahudi sebagai entitas kesukuan Bani Israel, maupun Yahudi sebagai sebuah ideologi yang sekarang berkembang menjadi Zionisme. Yahudi Bani Israel adalah benar-benar keturunan dari Nabiullah Yakub, nama lainnya Israel, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sementara Yahudi sebagai sebuah ideologi adalah mereka yang menganut agama dari peninggalan dari Yakub bin atau Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim ini.